Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Rekayasa Informasi. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat memahami video pembelajaran ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai 36 sel yang ada di framework Jahman? Ibu harapkan kalian sudah paham ya, karena metode EAP ini merupakan bagian dari framework Jahman. Metodologi EAP ini berfungsi untuk merencanakan interpretator dengan menerapkan 3 kolom dan 2 baris yang ada pada sel framework Jahman. EAP adalah metode pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur dilakukan untuk mendukung bisnis dan pencapaian misi sistem informasi dan organisasi. EAP berfungsi untuk menghasilkan arsitektur, menjelaskan mengenai data, aplikasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis organisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa EAP adalah bagian dari metodologi Jahman, di mana EAP akan menerapkan 3 kolom dan 2 baris yang ada di framework Jahman, yaitu tempat, fungsi atau how, jaringan atau where, dan 2 barisnya yaitu perspektif perencanaan, kemudian perspektif pemilik pada baris kedua. Yang perspektif pertama ini perencana menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan enterprise, sedangkan untuk perspektif pemilik ini menetapkan model-model konseptual dari enterprise. Nah, secara lebih detail rekan-rekan mahasiswa dapat lihat ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di kolom data dan perspektif perencana itu akan mengidentifikasikan daftar hal-hal yang penting bagi enterprise. Kemudian di fungsi ini pada perspektif perencana akan mengidentifikasikan daftar proses yang dilakukan enterprise. Kemudian pada jaringannya daftar lokasi operasional enterprise. Ada perspektif pemilik di kolom data itu akan mengidentifikasikan ER diagram. Fungsi atau how itu akan mengidentifikasikan model proses bisnis, dan pada where atau jaringan itu akan mengidentifikasikan jaringan logistik. Tahapan-tahapan EAP yang dilakukan ini disesuaikan dengan tahapan EAP menurut SPEWAK ya. Jadi di sini ada tahapan enterprise architecture planning, mulai dari fase yang pertama adalah inisiasi perencanaan, kemudian fase yang kedua adalah pemodelan proses bisnis, sistem dan teknologi saat ini, kemudian yang ketiga arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitek teknologi, dan yang terakhir adalah rencana implementasi. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas 2 fase ya, yang pertama dan di layar kedua. Oke, kita akan lanjut bahasannya. Nah, untuk fase pertama yaitu inisiasi perencanaan. Nah, untuk inisiasi perencanaan ini mendefinisikan organisasi sebagai objek penelitian terkait dengan visi dan perencanaan sistem informasi, ruang lingkup, dan sasaran, dengan harapan agar pengembangan arsitektur informasi yang dilakukan dapat sesuai dengan core bisnis yang dijalani oleh perusahaan. Nah, pada fase ini akan dilakukan 3 tahapan, yaitu mendefinisikan ruang lingkup dan sasaran pengerjaan, kemudian mendefinisikan fungsi, kemudian memilih pendekatan metodologi perencanaan. Nah, untuk contoh identifikasi pada tahap pertama yaitu pendefinisian ruang lingkup, ini contohnya. Nah, ini contoh ya, jadi contohnya adalah sasaran sistem informasi dan teknologi informasi dari EAP yang dibuat adalah sistem informasi yang berkaitan dengan dan dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan proses pendidikan beserta kegiatan pendukungnya. Sedangkan untuk pendefinisian visi, ini contohnya ini contoh untuk instansi pendidikan ya. Jadi ini berencana untuk membuat interpretasi arsitektur untuk instansi pendidikan. Berarti visinya contohnya adalah ini. Sebuah penyelenggara pendidikan terkemuka yang menghasilkan sumber daya manusia profesional yang berketerampilan tinggi untuk solusi bisnis total ya. Sedangkan contoh untuk pemilihan pendekatan metodologi perencanaan bisa saja Anda mengidentifikasikan sebagai berikut. Metode pendekatan yang digunakan dalam perencanaan arsitektur, sistem informasi, dan teknologi informasi pada lingkungan instansi pendidikan adalah metode EAP. Nah, pada fase kedua atau layer yang kedua adalah pemodelan proses bisnis. Nah, untuk pemodelan proses bisnis ini juga terdapat 3 tahapan, yaitu peninjauan area fungsional utama, fungsi bisnis instansi pendidikan SCC, dan penemuan dan kesempatan penting. Ya, instansi pendidikan SCC itu sebagai contoh aja ya. Contohnya ini kan tadi Ibu bilang AI yang akan dibuat adalah untuk instansi pendidikan namanya SCC gitu. Nah, untuk pemodelan bisnis ini deliverable-nya ini
Ya, jadi bisa saja untuk fase yang kedua ini, pemodelan bisnis ini, Anda bisa menggambarkan deliverable-nya dalam bentuk value chain, kemudian menggambarkan dalam bentuk table life cycle stage, dan tabel perbaikan fungsi yang diusulkan. Ya, nah untuk value chain instansi pendidikan SDGet ini akan terdiri dari rantai nilai kegiatan utama atau primary activity, karena ini untuk pendidikan biasanya tridharma perguruan tinggi gitu ya. Kemudian untuk yang pendukung ini semua, mulai dari perencanaan, kelengkapan, keuangan, sampai sumber daya manusia ya. Nah, untuk tabel life cycle stats ini untuk mengetahui siklus dan dekomposisi dari setiap fungsi bisnis, maka digunakan tools for stats life cycle dari IBM. Nah, pada tabel perbaikan fungsi yang diusulkan, di sini hanya Ibu berikan contoh untuk fungsi-fungsi 3 saja. Ya, ada manajemen perencanaan, anggaran, akademik. Dan di sini ada peluang perbaikan atau perubahan yang dimungkinkan dilakukan. Ini hanya contoh saja. Yang untuk lebih lengkapnya itu bisa dilihat di materi di pembelajaran sebelumnya di Framework Jahman, itu Ibu sudah memberikan semua contoh dokumen untuk penerapan Framework Jahman dengan menggunakan metodologi EAP. Nah, itu bisa dilihat di situ ya. Oke, yang berikutnya ada sistem dan teknologi saat ini. Nah, untuk sistem dan teknologi saat ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, keinginan organisasi, serta kecenderungan dan arah pengembangan teknologi informasi. Nah, pada tahap ini akan didokumentasikan dan mendefinisikan semua platform sistem dan teknologi yang sedang dipakai dalam enterprise. Nah, biasanya di sini menggunakan istilahnya katalog sumber daya informasi ya atau IRC. Penjelasan berikutnya mengenai layer yang ketiga yaitu arsitektur data, aplikasi teknologi dan rencana implementasi. Rekan-rekan mahasiswa dapat melihatnya di video pembelajaran yang kedua ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.